mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat siang Pak Bagus. Ya, selamat siang Pak. Untuk pendampingan individu yang nol, ini ada hal-hal yang kami perlu sharing sama Pak Bagus. Bagaimana pembelajaran Pak Bagus dalam LMS yang dikerjakan dalam materi daring. Silakan Pak Bagus. Terima kasih atas waktunya Pak Bambang. Saya ucapkan selamat datang di SD kami. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga nanti apa yang disampaikan Pak Bambang bermanfaat untuk saya. Ya, langsung saya jawab ya Pak ya. Ya, untuk kesulitan saat mengerjakan di LMS, alhamdulillah lancar Pak untuk masalah sinyal. Ya, karena kebetulan memang sebelah rumah saya itu towernya, jadi kuat untuk bisa mengakses itu semuanya ya. Tapi ada juga kendala yang saya rasakan selama ini Pak, terutama dalam pengisian atau saat deadline tugas, yang mana deadline itu bersamaan dengan tugas saya di sekolah begitu Pak. Jadi ngatur waktunya memang sangat susah gitu ya. Tapi saya tidak menyerah, karena guru penggerak nggak boleh menyerah ya Pak ya. Ya, tetap saya laksanakan kedua tanggung jawab ini, walaupun memang harus ada waktu-waktu yang dikorbankan ke atas niku Pak. Ya, jadi gini Pak, yang penting dalam kita pendidikan guru penggerak tidak boleh mengesampingkan tugas utama dari Bapak Pak. Sebagai pengajar di sekolah, sehingga pembelajaran yang ke anak masih bisa tetap berlangsung. Dan ya bagaimana nanti caranya Pak Bagus ini bisa mengelola waktu dengan baik. Baik Pak. Artinya mana dulu yang perlu dikerjakan, mana yang tapi ya tetap menjaga kesehatan Pak Bagus sendiri. Iya Pak, siap. Tugas-tugas di LMS itu juga sampai malam Pak, artinya ada batasan waktunya. Mungkin Pak Bagus harus memanajemen itu. Artinya kalau Pak Bagus ingin dua-duanya jalan, nanti kan Pak, betul Pak, agak kerepotan. Laras. Nah ini berkenaan tadi hambatan apa yang dihadapi selama pengisian LMS pada pembelajaran daring itu Pak. Kira-kira yang hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan itu selain membagi waktu Pak. Ya, ada juga hambatan yang lain Pak, terutama dalam ini merangkai kata Pak. Merangkai kata untuk bisa menjadi satu paduan gitu. Ya itu kadang untuk mengerjakan juga ada beberapa aplikasi yang belum saya kuasai, terutama dalam pembuatan kayak video kan harus ada beberapa teknik yang memang akhirnya diperlukan pada konten itu untuk pembuatan tugas di LMS itu. Jadi itu Pak. Ya memang untuk menjadi guru penggerak memang paling tidak harus menguasai IT ya Pak Bagus. Iya. Yang utama itu yang penting belajar. Artinya dari apa tuntutan zaman seperti ini kan otomatis selama kemarin juga sampai saat ini juga masih kondisi pandemi ya Pak? Iya betul Pak. Masih levelnya masih berapa Pak? Level
3 ya? 3, Nah, ya 3. nah ini kan otomatis nanti untuk pembelajaran menarik juga tidak lepas dari anak-anak diberikan satu video-video pembelajaran Pak. Iya, Nah Mas. ini memang tugas dari kita sebagai nanti pemimpin pembelajaran kan harus meningkatkan kompetensi kita. Iya. Bagaimana supaya nanti pembelajaran di anak menarik, visualitas itu sangat penting Pak Iya. Bagus ya. Nah dari kendala-kendala Pak Bagus mengenai pembuatan video itu, langkah-langkah apa yang Pak Bagus lakukan untuk mengatasi kendala itu Pak? Iya, terima kasih Pak. Tadi kalau berhubungan dengan saya susah memanage waktu Pak, terutama dalam 2 tugas yang harus diselesaikan antara di LMS sama di sekolah. Ya. Saya harus pintar-pintar membagi waktu, terutama yang tadi Pak Bambang berikan sebuah solusi atau nasihat kepada saya. Saya harus pintar-pintar membagi waktu, terus bisa memanage kesehatan saya, terutama istirahat ya Pak yang cukup, nggih. Saya juga harus memberatasi itu. Terus terkait dengan tadi kurangnya perbendaharaan kata, terutama dalam saya merangkai kata itu kadang sulit. Ya. Usaha saya ya perbanyak referensi membaca buku seperti itu, baik di media cetak ataupun elektronik Pak. Itu yang akan saya lakukan agar nanti bisa memiliki banyak perbendaharaan kata. Juga saya coba browsing nanti di YouTube Pak. Mungkin nanti ada teknik-teknik pembuatan video yang lebih praktis. Terus nanti ada konten-konten yang mungkin bisa membawa saya untuk lebih memperbaharui video yang saya buat agar lebih menarik, dan nantinya anak pasti akan lebih senang mengikuti pembelajaran seperti itu Pak. Nah selama pembelajaran daring yang kemarin yang Yeah. dilakukan untuk pembelajaran terhadap siswa itu Yeah. bagaimana Pak? Apakah anak itu diberikan tugas-tugas melalui daring atau luring Pak kalau di sini Pak? Kalau di sini ada yang daring Pak, ada juga yang luring seperti itu nggih. Soalnya tidak semua siswa di sini punya HP Pak seperti itu, dan kadang juga HP satu tapi dipakai untuk semuanya itu. Kadang dipakai ayahnya untuk kerja, akhirnya di rumah tidak ada HP gitu. Jadi inisiatifnya guru di sini itu saya sendiri Pak selaku wali kelas itu langsung ke rumah anaknya seperti itu. Jadi kayak ada bimbingan mandiri kayak gitu ke siswa yang betul-betul tadi kayak kadang ada masalah sinyal Pak, atau HP-nya dibawa orang tua kerja gitu kan, akhirnya mereka tidak punya akses untuk ke sekolah, dan kami kayak jemput bola lah, cara itunya ada bimbingan mandiri di rumah seperti itu. Tadi Pak Bagus sudah menerangkan masalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ya Pak. Yeah. Nah dari pemikiran-pemikiran itu ada kolaborasi dengan Yeah. guru, terus Kegiatan dan inovasi dan sebagainya. Nah sebenarnya dari kepala sekolah dari Pak Bagus itu Yeah. mendukung kegiatan itu nggak Pak? Sangat mendukung Pak. Bahkan kepala sekolah itu selalu menanyakan, kamu punya program apa kayak gitu Oh, ya. iya, iya. Jadi setiap kayak rapat itu selalu semua guru diberikan kebebasan untuk berpendapat gitu. Pak Bagus mungkin punya program apa gitu. Yang terdekat nih Pak, saya punya program buku mandiri siswa. Iya. Buku Buku mandiri ya? Iya, buku mandiri siswa. Jadi buku mandiri ini itu laporan kegiatan. Ini sebenarnya saya sudah buat 1 bulan ini lah Pak. Ya, jadi di sini ada laporan kegiatan harian. Di sini melatih anak menjadi mandiri, pribadi yang mandiri. Di sini ada kayak uraian membantu orang tua di rumah. Terus setiap pagi karena di sini pembiasaan sholat duha Pak. Karena sedang pandemi jadi tidak bisa sholat jamaah. Jadi mereka harus checklist sendiri di rumah. Nah, terus tadarus Al-Quran mereka juga secara mandiri di rumah. Terus sholat fardu dari subuh sampai isya, dan ini dikontrol setiap 1 minggu sekali sama saya Pak. Ini Gitu. dari buku mandiri ini yang Pak Bagus buat, Iya. ini punya tujuan khusus nih Pak. Iya, tujuannya adalah melatih anak untuk menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, tanggung jawab.
Seperti itu Pak. Sebenarnya tanpa disadari dan Iya. kegiatan uraiannya seperti yang dijalankan Iya. siswa itu tanpa disadari Pak Bagus juga salah satu ini untuk mencari potensi Iya Pak. potensi siswa. Iya. Nah, jadi nanti kalau dari laporan mandiri itu ada potensi siswa Iya. yang ada di sini, tinggal Pak Bagus nanti dikembangkan. Iya Pak. Ah. Siap. Jadi nanti mengembangkan karena ini dari sekolah dasar ya Pak ya. Iya, betul. Sekolah dasar kan kita potensi anak belum begitu tergali. Iya. Dan mungkin Pak Bagus nanti bisa melihat dari uraian kegiatan orang membantu orang tua. Iya. Ya, ini kan nanti bisa dijadikan acuan Pak Bagus menentukan potensi. Iya. Potensi anak di bidang apa. Iya Pak. Nah ini perlu dikembangkan. Iya. Cuma dalam hal ini perlu ekstra Pak. Iya, betul. Dengan mencari potensi ekstra. Iya. Ya. Kadang kalau Pak Bagus hanya melihat potensi-potensi yang sudah terbentuk, Iya, iya. kasihan yang belum tergali Iya, potensinya. Ya, Betul kan? Pak. Iya. Tapi dari hal ini kepala sekolah menyetujui. Iya, menyetujui dan setiap setelah selesai saya pengecekan, kepala sekolah juga ikut mengecek Pak. Itu bentuk dukungan yang benar-benar sangat beliau ini ke saya. Dan terus saya juga membawa dampak baik karena kegiatan ini tidak dilaksanakan hanya di kelas saya, tetapi berdampak untuk kelas-kelas yang lain. Dan alhamdulillah saya pertama yang menggagas kegiatan ini Pak. Ini bagus Pak. Dari tindak lanjut ini Pak, Iya. yang diharapkan Pak Bagus ke depannya bagaimana setelah Pak Bagus membuat seperti ini kegiatannya, Iya. terus mencari potensi, Iya. tindak lanjut Pak Bagus bagaimana? Dan dalam mencari potensi itu kira-kira persentase berapa yang diinginkan Pak Bagus untuk mensukseskan siswa-siswa dan mempunyai potensi diri masing-masing? Iya. Kira-kira. Iya, terima kasih Pak Bambang. Rencana saya ke depan, Iya. saya ingin bukan hanya di kelas saya saja, karena saya menjadi guru penggerak juga ingin menjadi inspirator guru-guru yang lain terutama. Dan alhamdulillah ada beberapa kelas yang memang sudah mengikuti langkah saya, dan mereka ketika melihat saya di guru penggerak, mereka kayak pengen ikut juga gitu. Jadi mereka itu penasaran gitu, dan itu merupakan sebuah keberhasilan saya. Ya. Jadi saya sudah bisa menginspirasi, mensugesti orang lain, terutama di sekolah saya dulu Pak. Ya. Dan ternyata bukan hanya antusiasme di sekolah saya, dan bahkan kepala sekolah saya sudah merapatkan dengan kepala sekolah di SD lain untuk bisa saya mengisi bagaimana cara menjadi guru penggerak sampai bisa lolos wawancara itu Pak. Itu tadi saya sudah didahului sama ibu kepala sekolah biar saya menjadi narasumber lah, ya bukan narasumber Pak, artinya belajar bareng gitu. Saya bisa berbagi ilmu. Nah itu ke depan saya ingin siswa saya betul-betul merdeka, terutama dalam hal potensi Pak. Kemarin alhamdulillah baru saja saya membawa anak saya pada lomba daring. Kebetulan saya hobi nyanyi Pak. Sama. Kebetulan saya hobi nyanyi, dan ternyata anak ketika saya pembelajaran itu kadang saya selipkan nyanyi-nyanyi gitu. Ada yang terinspirasi, dan kebetulan kemarin Korwil UPT Kroya itu mengadakan lomba nyanyi sekecamatan Kroya. Dan alhamdulillah saya bisa membawa anak saya juara 1 Pak. Yeah, untuk lomba solo vokal. Alhamdulillah. Dan itu merupakan target saya. Saya pengennya target bukan 80 atau 70, saya pengen 100% anak-anak saya bisa menggali atau bahkan menemukan potensi mereka. Dan saya insya Allah sebagai guru pengen mengantarkan mereka ke gerbang kesuksesan sesuai dengan merdeka belajarnya Pak. Begitu Pak. Tindak lanjut Pak Bagus dalam perubahan pengelolaan kelas setelah mempelajari pemikiran dari Belajar di Roh, ya, tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Bagus apa setelah mempelajari ini, ya kan? Nah, ini tindak lanjutnya bagaimana untuk ke depan Pak? Ya, ke depan saya akan membuat kelas yang merdeka.
yang tadi Pak Bambang, yang tadi saya bicarakan ke Pak Bambang, Iya. di kelas saya akan membuat semenyenangkan mungkin, semerdeka mungkin, dan tentunya masih dengan batasan-batasan norma tadi Pak Bambang bilang. Tadi saya sudah melaksanakan seperti ini Pak, salah satu contoh tindak lanjutnya dari guru penggerak, terus membuat tadi sudut-sudut merdeka, membuat kelas nyaman, membuat kelas aktif, terutama dalam hal komunikasi Pak. Karena saya pada pembelajaran tertentu itu melibatkan anak untuk belajar berkomunikasi, menjadi leader, pemimpin. Contohnya dalam kegiatan pembahasan tematik itu saya buat kelompok diskusi Pak. Ya, ke depan ya, ke depan. Sebenarnya tahun-tahun yang lalu memang saya laksanakan ini. Cuma kemarin yang pas aksi nyata saya coba lagi, dan alhamdulillah mereka itu betul-betul memaparkan materinya sendiri, mendiskusikannya sendiri. Ada seperti di LMS itu Pak, saya belajar dari situ. Ada moderatornya, ada penyajinya, ada sesi tanya jawabnya. Walaupun anak kelas 5, ternyata ketika kita memberikannya konsisten seperti itu Pak, atau telaten lah Pak, intinya telaten. Kalau kita telaten, mereka juga bisa loh Pak, ternyata walaupun Bisa. masih kelas 5. Iya, muncul. Jadi kayak memberikan pemaparan, terus tanya jawab. Saya buat kelompoknya berdasarkan nama pahlawan kayak Cut Nyadin, Sultan Hasanuddin. Nah, mereka itu saling melontarkan pertanyaan satu sama lain, sehingga di situ kayak tercipta pembelajaran yang berpusat pada anak. Saya masih punya dokumentasinya, videonya juga masih ada Pak. Ya, terus dan itu kayak yang ketika saya membaca materi, ya itu guru adalah fasilitator. Iya. Itu. Jadi Ada yang saya menarik tadi. iya Pak, silakan. Kelompok-kelompok itu Ya. di namanya Cut Nyadin. Iya, terus Sultan Hasanuddin. Itu tujuannya apa Pak? Menggunakan nama Iya. pahlawan. Itu karena seperti tadi, untuk profil pelajar Pancasila terutama Pak. Saya ingin mereka mengenal pahlawan dengan karakternya, dengan sifatnya, dengan kepemimpinannya Pak. Makanya saya kasih nama pahlawan seperti itu. Biar mereka itu tidak kenal artis saja, tetapi mereka juga familiar dengan kata-kata pahlawan seperti Sultan Hasanuddin, Diponegoro, seperti itu Pak. Itu sih tujuannya seperti itu. Ya, dengan Pak Bagus bisa memberikan contoh yang lain ya Pak. Iya. Artinya nanti semua kebijakan sekolah nanti Pak Bagus ikut membantulah bahwa semuanya berpihak pada siswa. Siap. Jadi nanti kalau ada kebijakan-kebijakan Pak, yang diutamakan adalah keterpihakan kepada siswa, yang betul. nantinya arahnya untuk menggali potensi pada diri siswa. Oke. Pak Bagus sudah berhasil. Menurut Pak Bagus kemarin yang sudah dilaksanakan itu masih berapa persen? Saya belum 100% Pak, masih Masih berapa? 60%. Saya masih harus berjuang keras lagi. Berarti untuk bulan depan mungkin bisa mendapatkan 100 Iya, ya? amin. Ya. Amin. Ya. Ya, terima kasih Pak Gus. Ini luar biasa. Artinya ini semangat dari Pak Bagus. Pak Bagus nanti juga bisa mencontohkan. Iya. Bisa nanti ada KKG, ada Iya. apa supaya Iya. mereka ikut menjadi guru penggerak Iya, dan siap, bisa Pak. memerdekakan. Siap Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Iya, terima kasih Pak Lumbang atas waktunya. Ya. Tentunya saya berterima kasih sudah bisa rawuh di SD saya. Semoga sukses. Amin. Amin. Selalu bimbingannya Pak, masih Ya, ya, ya. 8 pertemuan. Ya.